Kalau ibumu baru mati, terus kenapa? Cepat layani tamu, jangan nangis, bentak suamiku tepat di tengah pesta. Mataku masih bengkak karena duka, tapi dia tetap memaksaku tersenyum. Saat aku mencoba menahan air mata, tiba-tiba seorang pria misterius menghampiriku. Ia membisikkan sesuatu di telingaku. Aku syok saat pria itu berkata, "Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih." Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa pecah menjadi dua bagian dalam satu hari. Setengahnya penuh air mata, setengahnya lagi dipaksa tersenyum. Rasanya Tuhan seperti menarikku kedua arah sekaligus. Dan tubuhku hanya bisa gemetar pasrah seperti sehelai daun yang dipaksa menghadapi dua musim dalam satu waktu. Pagi itu, udara masih basah oleh embun ketika aku berdiri menatap makam ibu. Tanah merahnya masih lembek, aromanya bercampur dengan bau bunga sedap malam yang baru saja ditaburkan. Setiap helai bunga serasa menusuk dadaku. Suara doa dari pelayat perlahan mereda satu persatu, tapi mataku masih terpaku pada nisan sederhana itu. Nama ibu terukir dengan rapi, namun setiap hurufnya terasa seperti pisau yang menggores ulang rasa kehilangan. Aku menarik napas panjang, tapi yang masuk ke dadaku hanya sesak. Aku bahkan tidak sempat benar-benar merawat ibu di hari terakhirnya. Semuanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat sampai aku tidak punya waktu untuk bertanya apakah beliau sempat merasakan ketakutan atau kesepian. Aku merasakan jemari seseorang menyentuh lenganku. "Yah, ayo pulang," kata Rangga, suamiku. Suaranya datar, seperti sedang mengingatkanku agar tidak lupa mengambil cucian kering. Aku mengangkat wajahku perlahan. "Aku masih ingin di sini sebentar." "Sudah cukup. Yah, kita masih harus bersiap. Tamu mulai datang sore ini." Sore ini, hari ini, hari yang sama ketika ibuku dikubur. Aku memejamkan mata keras-keras, berusaha menahan emosi yang menyengat seperti api. "Rangga, ini hari pemakaman ibu. Aku belum siap pergi." Rangga mendekat, menurunkan suara agar orang lain tak mendengar. "Kita sudah menghabiskan waktu sejak pagi. Aku juga ikut dari awal kan? Aku hadir. Aku hormati ibumu. Tapi pestaku tidak bisa ditunda. Banyak yang bergantung pada acara itu. Kamu tahu sendiri." Ada nada kesal tersembunyi di balik kalimatnya. Nada yang selama ini aku biasakan di dalam hati agar tidak menyakitkan, meski sebenarnya selalu menusuk. Aku menggenggam ujung kerudungku kuat-kuat. "Boleh tidak? Hanya beberapa menit? Aku masih ingin." "Tidak." Kata itu jatuh seperti batu. "Semakin lama kamu di sini, semakin rusak wajahmu. Kamu mau datang ke pesta dengan mata bengkak begitu? Apa orang akan pikir kita sedang berkabung atau sedang menyambut rekan bisnis?" Sakit. Kalimatnya menampar lebih keras daripada kenyataan bahwa ibu kini sudah tidak ada. Aku menatap tanah itu sekali lagi. "Bu, maaf," bisikku lirih, hampir tanpa suara. "Maaf, Ibu, aku harus pergi dulu." Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Lalu aku melangkah menjauh, meninggalkan makam dengan perasaan seperti mencabut separuh jiwaku dan meletakkannya di sana. Mobil Rangga melaju tenang di jalanan, tetapi isi kepalaku gemuruh. Langit sudah berubah kelabu, awan berat seperti menahan hujan. Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang seolah bergerak mundur. Aku mencoba mengatur napas. 3 kali aku membuka mulut untuk berbicara, dan 3 kali suara itu hilang sendiri. Akhirnya, aku memberanikan diri. "Rangga, kenapa harus hari ini? Kita bisa tunda pesta itu." Aku benar-benar tidak mampu. Rangga menghela napas panjang, napas yang memanjang seperti kesabaran palsu. "Aku sudah jelaskan. Yah, acara ini penting. Bisnis itu tidak menunggu. Keluarga juga tidak akan menunggu kalau peluangnya lewat. Tapi ibuku baru saja meninggal." "Aku mengerti, tapi..." "Tidak, Rangga." Suaraku retak. "Kamu tidak mengerti." Aku menunduk, merasakan daguku mulai bergetar. Rangga tidak berbicara lagi setelah itu. Ia hanya menelan suaranya sendiri,
Seolah semua kalimat yang ingin ia ucapkan terlalu boros untuk dibuang padaku. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar mandi. Tanpa melepas pakaian hitam yang masih kupakai sejak subuh, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat berantakan. Lingkaran hitam di bawah mata jelas, pipi masih basah oleh air mata yang belum sempat kering. Aku mendekat. Tak ada apapun yang tersisa selain kelelahan. Tiba-tiba pintu diketuk. Tok, tok. Ayah, cepat bersiap. Aku tidak mau terlambat. Aku menatap cermin sekali lagi. Lalu perlahan, aku mengambil tisu dan mulai menghapus air mata yang membekas. Sebentar, jawabku dengan suara yang tidak kukenali. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum aku siap. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi pesta setelah kehilangan seseorang. Tetapi aku menekan semua rasa sakit itu dalam-dalam, menumpuknya seperti pakaian kotor yang sengaja disembunyikan agar tidak dilihat tamu. Ketika aku turun ke ruang tamu, Rangga memandangku dari ujung kepala sampai kaki. "Lumayan," katanya. "Setidaknya kamu terlihat rapi." Lumayan. Itu kata yang sama yang pernah ia gunakan ketika menilai hasil masakanku 7 bulan lalu. Waktu itu aku tertawa. Sekarang rasanya menampar. "Yah," katanya lagi, mencondongkan tubuh sedikit. "Tolong malam ini jangan diam saja. Kamu harus menyambut semua tamu yang menyapa. Minimal senyum." Aku memejam mata perlahan. Aku akan berusaha. Sebenarnya aku ingin berteriak. "Apa kamu pikir aku ini boneka pajanganmu?" Tapi suaraku mati bahkan sebelum niat itu tumbuh. Kami pergi ke rumah tempat pesta digelar. Lampu-lampunya terang, musik lembut mengalun, dan aroma makanan menyeruak dari dapur. Semuanya tampak hidup. Berbeda sekali dengan suasana makam ibu tadi pagi. Aku merasa seperti 2 dunia saling bertabrakan di dalam dadaku. Saat aku melangkah masuk, beberapa tamu langsung melirik. Mereka tersenyum. Mereka menyapa. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumku tersimpan jurang baru yang menganga. Rangga menggenggam lenganku dan menarikku lebih dekat ke arahnya. "Mulai sekarang, kamu harus ikut ritmenya. Jangan buat aku malu." Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan, mengikuti langkahnya, padahal hatiku tertinggal jauh di belakang, di tanah merah tempat ibu dikubur. Di antara sorakan kecil, percakapan hangat, dan suara gelas beradu, aku berdiri mematung. Hanya sesekali mengangguk setiap ada yang berkata, "Malam, Bu Ayah." Kadang aku lupa membalas senyum. Kadang aku melewati mereka tanpa menyadari. Aku seperti hantu yang terjebak di pesta orang hidup. Lalu, ketika aku hendak duduk untuk menarik napas, aku merasakan tatapan seseorang dari kejauhan. Bukan tatapan biasa. Tatapan yang mengenali, yang mengingat sesuatu dari masa lampau. Aku menoleh. Seorang pria berusia matang berdiri di dekat pintu samping. Setelan jasnya rapi, wajahnya tenang, tetapi matanya tertuju padaku seakan ia sedang mencari kepastian. Aku menegakkan tubuh, bingung. Aku tidak kenal dia, tapi tatapannya membuatku menahan napas. Pengawasanku buyar ketika seorang tamu lain menepuk bahuku dan mengajakku berbicara. Namun pikiranku masih memantul pada pria asing itu, dan bagaimana wajahnya tampak syok saat melihatku. Seolah ia mengenal ibuku. Seolah ia tahu sesuatu yang bahkan Rangga tidak tahu. Dan entah kenapa, firasatku berkata, hari ini belum selesai menghancurkanku. Hari ini baru saja dimulai. Musik di ruangan itu terus mengalun lembut, seperti ingin menutupi suara kegaduhan kecil yang berputar di dalam kepalaku. Lampu gantung kristal di tengah ruangan memantulkan cahaya ke segala arah, membuat pesta ini tampak megah, terlalu megah untuk seseorang yang baru saja kehilangan ibunya. Aku berdiri di antara tamu-tamu, mengenakan gaun yang bahkan tidak sempat kupilih sendiri. Semua ini terasa asing dan tidak cocok dengan suasana hati yang masih berkabung. Rasanya seperti pakai baju orang lain, tidak pas, tidak nyaman, dan sama sekali bukan aku. Rangga berjalan di depanku, menyapa setiap tamu dengan senyum yang ia latih bertahun-tahun. Senyum yang hanya muncul ketika ia butuh dipandang baik. Bukan senyum hangat, bukan senyum tulus. Senyum yang selalu terasa dingin bagiku. Terkadang pria itu menoleh dan memberi isyarat halus, atau terkadang sangat jelas, agar aku menempel di sampingnya, seolah aku ini bagian dari dekorasi yang harus ada.
Kalau aku terlalu jauh, ia mengerutkan dahi. Kalau aku terlalu diam, ia mendesah kesal. Kalau aku terlalu lama menghindar, ia menarik jemariku dengan tekanan halus tapi cukup membuatku tahu. Jangan membangkang. Semua itu membuat napasku terasa berat. Bu Ayah, saya turut berduka, ucap seorang wanita parubaya ketika aku tak sengaja berdiri terlalu dekat dengannya. Aku sedikit terkejut. Setidaknya ada seseorang yang ingat bahwa aku masih berduka. Terima kasih, jawabku lirih. Namun sebelum aku bisa mengucapkan apapun lagi, Rangga muncul dari belakang dan menepuk bahu wanita itu sambil menertawakan sesuatu yang tidak kupahami. Ia menggiring percakapan ke arah bisnis, menutup ruang emosional yang sempat terbuka. Seakan duka itu hanyalah gangguan kecil yang harus cepat-cepat ditutupi. Aku perlahan mundur selangkah demi selangkah agar tidak menghalangi mereka. Namun seperti biasa, Rangga sempat melirikku sebentar, tatapan yang artinya, jangan gelisah, jangan melamun, jangan terlihat murung. Tersenyum, yah, senyum, senyum. Kata yang dulu kubanggakan, kini jadi beban. Aku mencoba mengangkat bibirku sedikit, tapi wajahku terasa kaku. Rasanya seperti menahan tangis yang ingin meledak kapan saja. Namun aku tetap melakukannya. Senyum palsu yang kupasang seperti topeng yang menempel erat di wajahku. Beberapa menit berlalu. Aku mencari kursi atau tempat yang sedikit lebih sepi untuk menarik napas, tetapi hampir tidak ada sudut kosong. Semua dipenuhi suara tawa, gelas beradu, dan orang-orang yang memamerkan keberhasilan hidup mereka. Lalu aku melihatnya lagi. Pria yang tadi menatapku dari jauh. Ia masih memerhatikanku dengan tatapan yang sama, tajam, penuh tanya, dan entah kenapa, seolah mengingat masa lalu yang sangat penting. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tetapi tatapannya begitu kuat hingga membuatku gelisah. Siapa dia? Kenapa dia melihatku seperti itu? Apa dia mengenal ibu? Aku menelan ludah pelan. Ada sesuatu yang menggerakkan bulu kuduku saat menatapnya. Sesaat kemudian, seorang tamu laki-laki muda menghampiriku. Ia tampak energik, penuh senyum, dan menciptakan suasana cerah yang bertolak belakang dengan warna hatiku malam ini. Bu, saya tidak tahu apakah ini waktu yang tepat, tapi saya ingin menyampaikan rasa belasungkawa saya, katanya lembut. Aku menunduk sedikit. Terima kasih. Saya menghargainya. Acara malam ini, kalau ibu tidak siap, ibu tidak perlu memaksakan diri. Kalimat itu membuatku tertegun. Ucapan sederhana, namun sangat berarti. Karena sepanjang hari tidak ada satupun orang yang mengatakan itu padaku. Bahkan suamiku sendiri. Aku hanya bisa mengangguk. Namun, sebelum percakapan bisa berlanjut, Rangga muncul dengan senyum kaku, senyum yang jelas-jelas dibuat hanya untuk menutupi kecanggungan. Oh, kamu sudah kenalan dengan istriku? Tanyanya sambil memanggil pria muda itu dengan nama panggilan yang tidak terlalu akrab bagiku. Seolah-olah aku ini properti yang dipamerkan. Seolah-olah aku tidak bisa berbicara atau berdiri sendiri tanpa izin dari dia. Aku tersenyum kecil, berpura-pura tidak melihat nada posesif dalam matanya. Rangga menarik lenganku perlahan ke arah tengah ruangan, masih sibuk bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya tidak aku pedulikan. Ia membawaku dari satu kelompok tamu ke kelompok lainnya, seolah aku adalah bagian dari citra kesempurnaan keluarganya. Aku lelah. Tubuhku seolah ditarik dari segala arah. Di sela-sela percakapan yang tidak penting, pikiranku kembali pada ibu. Pada wajahnya yang teduh. Pada suara lembutnya yang selalu berkata, jika kamu lelah, berhenti sebentar, tapi jangan biarkan dunia memaksamu menjadi orang lain. Aku menggigit bibir bawahku. Aku ingin pulang. Aku ingin menangis di kamar. Aku ingin duduk di samping makam ibu dan bercerita tentang semuanya. Tapi aku di sini, di tempat yang bukan duniaku. Dengan orang-orang yang tidak peduli pada kesedihan seseorang selain diri mereka sendiri. Saat aku kembali berdiri di dekat meja minuman, aku melihat pria misterius itu mendekat perlahan. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Cara berjalan seperti itu hanya dimiliki seseorang yang sudah sangat yakin dengan tujuannya. Hatiku mencelos. Ia berdiri beberapa langkah di depanku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menghakimi, tidak memaksa. Senyum yang nampaknya disimpan bertahun-tahun. Bu Ayah, suaranya dalam, bergetar halus.
Betul ibu, putri dari almarhumah Bu. Aku tersentak sebelum ia menyebut nama ibu lengkap. Seolah mendengarnya di pesta ini adalah penghinaan sekaligus kelegaan. Ya, jawabku pelan. Saya putrinya. Pria itu menatapku dengan sorot mata penuh penghormatan. Saya mengenal beliau. Bahkan beliau adalah seseorang yang sangat dihormati. Aku terpaku. Jantungku berdegup tidak wajar. Dihormati? Siapa ibu baginya? Dan siapa dia bagi ibu? Namun sebelum aku bisa bertanya, genggaman tangan Rangga melingkari lenganku dengan kuat. Ia muncul di sampingku begitu cepat, seakan ia sudah mengawasi dari jauh. Maaf, Pak, kata Rangga sambil tersenyum tipis. Istri saya sedang tidak dalam kondisi untuk membahas keluarga malam ini. Pria itu menatap Rangga sebentar, lalu kembali memandangku. Ayah, jika ibu butuh bicara, saya akan menunggu. Ibu tidak sendirian. Kata terakhir itu, tidak sendirian, membuat tenggorokanku tercekat. Bagaimana mungkin orang asing bisa mengatakan sesuatu yang selama ini paling aku butuhkan? Ketika pria itu menjauh, Rangga menggeser tubuhnya mendekat dan berbisik tajam. Jangan bicara berlebihan dengan orang itu. Aku tidak suka caranya melihatmu. Aku menatap Rangga, mencoba mencari penjelasan. Dia mengenal ibu. Kenapa kamu? Ayah, jangan keras kepala. Kamu tidak tahu apa-apa soal urusan bisnis. Fokus saja pada tugasmu malam ini. Tugas. Itu kata yang menutup seluruh percakapan kami. Tugas, bukan perasaan. Tugas, bukan kesedihan. Tugas, bukan duka. Saat itu aku sadar. Aku bukan istri bagi Rangga. Aku pendukung. Aku pelengkap. Aku bagian dari acara, bukan bagian dari hidupnya. Dan di antara keramaian, tawa palsu, serta senyum yang kupaksakan, aku merasa seperti berdiri sendirian di tengah puluhan orang. Tidak ada yang mendengar suara hatiku. Tidak ada yang benar-benar melihatku. Kecuali pria asing itu, yang tetap memperhatikanku dari kejauhan. Tatapannya bukan sekadar penasaran, seolah ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Dan entah kenapa, firasat itu kembali datang. Dia tahu sesuatu tentang ibu. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupku. Sesuatu yang mungkin Rangga takutkan. Sesuatu yang akan membuat pesta malam ini menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar. Riuhnya pesta terus bergema. Namun rasanya seperti suara dari dunia lain, dunia yang tidak kupahami. Dunia yang tidak membutuhkan air mata, tidak mengenal kehilangan, dan tidak mau tahu tentang seseorang yang baru saja mengubur ibunya. Aku berdiri di dekat jendela besar yang menghadap taman belakang. Dari sana, aku melihat lampu-lampu kecil menggantung seperti kunang-kunang buatan, berkilau lembut di antara pohon hias. Sesekali aku mendengar suara tawa pecah di belakangku, tapi lebih mudah bagiku menatap keluar daripada menghadapi kenyataan di dalam ruangan. Tanganku meremas gelas minuman yang belum tersentuh. Permukaan kacanya dingin, berlawanan dengan panas aneh yang menggelora di dadaku. Sejak tadi, bayangan pria itu masih belum hilang dari benakku. Tatapannya, caranya menunduk, bahkan suaranya yang menyebut nama ibu, semuanya terasa mengaduk-aduk isi hatiku. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak kukenal bisa menunjukkan hormat lebih besar kepada ibuku dibanding suami yang hidup denganku setiap hari? Aku menutup mata perlahan. Ingin rasanya aku keluar dari ruangan ini, berdiri di taman gelap itu, membiarkan angin malam menenangkan kepalaku. Tetapi aku tahu Rangga tidak akan membiarkanku. Pikiranku buyar ketika seseorang memanggil namaku. Bu Ayah. Aku menoleh. Pria asing itu kembali berdiri di dekatku, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Aku langsung tegak, jantungku berdebar tidak karuan. Bukan karena takut, tapi karena firasat yang aneh. Seolah percakapan dengannya akan membuka sesuatu, entah apa, yang selama ini tidak pernah kusentuh. Maaf kalau saya membuat ibu tidak nyaman tadi, katanya lembut. Sebenarnya saya tidak bermaksud mengganggu. Aku menggeleng. Tidak mengganggu. Saya hanya kaget. Pria itu mengangguk pelan, memahami tanpa bertanya. Seolah ia bisa membaca rasa lelah yang kucoba sembunyikan. Nama saya Arman, katanya.
Saya dulu bekerja sama dengan ibu Anda. Dadaku langsung mengencang. Aku memegang gelas sedikit lebih erat. Teman bisnis? Tanyaku pelan. Bisa dibilang begitu, ucapnya dengan senyum samar. Ibu Anda adalah salah satu wanita paling berpengaruh yang pernah saya temui. Aku terpaku. Kalimat sederhana itu menghantamku. Apa maksud Anda? Suaraku bergetar. Namun sebelum Arman menjawab, seseorang menyela percakapan kami. Sini sebentar, ya. Aku butuh kamu. Rangga muncul tiba-tiba, senyumnya menegangkan rahang. Ia berdiri sedikit terlalu dekat, seolah menjadi dinding antara aku dan Arman. Oh, Pak Arman, katanya datar. Maaf istriku belum sempat menjelaskan, tapi dia sedang tidak bisa bicara terlalu banyak malam ini. Arman sekilas menatap Rangga dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada hormat, tapi juga ada kecurigaan. Seolah ia sudah tahu tipe manusia seperti suamiku. Tidak apa, Pak Rangga, jawab Arman sopan, meski nadanya dingin. Saya hanya menyampaikan bela sungkawa. Almarhumah ibu mertua Anda orang yang luar biasa. Wajah Rangga menegang. Aku melihatnya. Ia tidak suka disebut ibu mertuanya. Seolah itu mengurangi kebesarannya. Seolah itu mengingatkannya bahwa ia menikahi seseorang yang punya masa lalu, keluarga, dan nilai yang tidak bisa ia kendalikan. Arman lalu kembali menatapku. Ayah, jika Anda butuh sesuatu, bahkan sekadar bercerita, Anda boleh hubungi saya kapan saja. Ia mengeluarkan kartu nama dan menyelipkannya di tanganku. Saya punya banyak hal baik yang bisa saya ceritakan tentang ibu Anda. Aku menunduk, menahan napas. Terima kasih, Pak Arman. Ia mengangguk hormat sebelum berjalan menjauh, meninggalkan aroma parfum lembut yang samar-samar mengingatkanku pada ruang kerja ibu. Mungkin kebetulan, mungkin juga tidak. Begitu Arman menghilang dari pandangan, Rangga langsung menarikku menjauh dari area jendela. Apa yang dia omongkan ke kamu? Tanyanya, nadanya terdengar seperti interogasi. Dia hanya menyampaikan bela sungkawa. Jawabku pelan. Tidak mungkin cuma itu, sahutnya cepat. Aku lihat tadi dia bicara lama denganmu. Kamu cerita apa ke dia? Tidak cerita apapun. Dia yang bicara tentang ibu. Wajah Rangga langsung berubah. Apa dia bilang sesuatu yang aneh? Sesuatu yang mencurigakan? Aku mengernyit. Mencurigakan bagaimana? Dia hanya bilang ibu orang yang dihormati. Rangga terdiam. Tatapannya tiba-tiba tidak nyaman. Seolah kalimat itu menusuk bagian paling rapuh di harga dirinya. Ayah, katanya perlahan, jangan terlalu dekat dengan orang yang tidak kita kenal. Aku tidak suka dia menatapmu begitu. Dia hanya mengenal ibu. Apa salahnya? Justru itu. Nadanya dingin. Aku tidak suka orang asing mengetahui sesuatu tentang keluarga kita. Keluarga kita. Kata itu terasa pahit di telinga. Karena selama ini aku tidak pernah merasa menjadi bagian dari apapun yang kita miliki. Rangga, dia menghormati ibu, ujarku lirih. Bukan seperti. Aku menghentikan kalimat itu. Terlambat. Wajah Rangga menggelap. Bukan seperti apa, ya? Tanyanya perlahan, suaranya berat. Bukan seperti aku? Aku menunduk. Aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah, katanya sambil menghela napas kesal. Jangan ribut. Kita kembali ke tamu-tamu. Ia berjalan lebih dulu, meninggalkanku di depan jendela dengan rasa sesak yang menusuk-nusuk dada. Aku menunduk pada kartu nama yang masih kugenggam erat. Arman. Nama itu terasa berat dan penuh makna. Entah kenapa, suara hatiku mengatakan bahwa dia adalah bagian dari pintu yang selama ini tertutup rapat di hidupku. Pintu yang berhubungan dengan ibu, dengan masa lalunya, dengan sesuatu yang besar, yang tidak pernah diceritakan padaku. Dan mungkin, pintu itu adalah sesuatu yang Rangga tidak ingin kubuka. Saat aku kembali ke tengah ruangan, suasana pesta terasa berbeda. Atau mungkin, aku yang berbeda. Aku melihat orang-orang menari ringan di dekat panggung kecil. Para tamu saling bersulang, sesekali menepuk bahu Rangga sambil tertawa lebar. Mereka tidak peduli apapun selain bisnis, kesepakatan, dan hubungan saling menguntungkan.
Tapi di balik semua keriuhan itu, satu hal tetap konstan. Tatapan Arman. Ia berdiri tidak terlalu jauh, mengobrol dengan seorang pria lain, tetapi pandangannya kadang jatuh padaku. Tatapan itu bukan tatapan menghakimi. Bukan pula tatapan penasaran kosong. Tatapan itu, seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang hilang sejak lama. Aku merasa tubuhku bergetar. Ada sesuatu yang tidak benar. Atau sesuatu yang akan segera berubah. Dengan hati-hati aku berjalan menjauhi kerumunan dan duduk di kursi dekat sudut ruangan. Dari tempat itu, aku mengamati semuanya dengan jarak aman. Tatapan tamu-tamu. Wajah Rangga yang penuh kepuasan. Dan Arman yang terlihat menyimpan cerita masa lalu ibu, cerita yang mungkin tidak pernah ingin disampaikan siapapun pada diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malam ini bukan hanya pesta. Ini adalah awal dari kebenaran. Kebenaran yang telah lama menunggu untuk terungkap. Kebenaran yang terselip di balik nama ibu, dan mungkin di balik ketakutan Rangga. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Aku tidak tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah nenek Saminah muncul. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari usia tubuhnya. Kata-kata yang ia bisikan mengulang sendiri di dalam kepalaku. Jangan percaya apapun yang mereka katakan tentang keluargamu, termasuk tentang dirimu sendiri. Sejak saat itu, aku merasa semua hal berubah. Bukan hanya rumah ini, tapi juga diriku. Pagi pertama setelah kejadian itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada sapaan dari Bu Ratna. Tidak ada suara langkah Pak Rudi. Bahkan tikus-tikus atap yang biasanya ribut pun seperti ikut diam. Entah karena cuaca atau karena sesuatu sedang mengintip. Aku turun ke dapur karena ingin membuat teh hangat. Sesuatu yang setidaknya bisa menenangkan tubuhku yang masih menggigil. Tapi begitu aku membuka pintu dapur, aku melihat seseorang yang membuatku langsung terpaku. Bu Ratna. Ia berdiri membelakangiku, tubuhnya membungkuk seperti sedang mencari sesuatu di bawah lemari gantung. Aku sempat ragu untuk menyapa, tapi sebelum sempat membuka mulut, dia berbicara duluan. Tadi malam kamu keluar rumah, ya? Nada suaranya datar, tanpa sedikit pun intonasi marah, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Aku cuma ambil udara. Nggak jauh, jawabku pelan. Dia perlahan berdiri tegak, lalu berbalik. Ada sesuatu di wajahnya. Aku tidak tahu apa itu, tapi sorot matanya seperti memindai seluruh tubuhku, mencari kebohongan sekecil apapun. Kamu tidak bertemu siapa-siapa? Tanyanya. Jantungku langsung berdebar cepat. Enggak, Bu. Dia tersenyum tipis. Senyum yang membuatku ingin mundur beberapa langkah. Bagus. Kalau kamu ketemu orang yang tidak seharusnya bicara padamu, biasanya dampaknya akan buruk. Kalimat itu menusuk tepat ke perutku. Aku ingin bertanya, siapa maksud ibu? Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Naluri, insting, entah apa namanya, tapi tubuhku menolak membuat keadaan makin berbahaya. Teh sudah siap, katanya tiba-tiba sambil berpaling, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Sarapan sebentar lagi. Aku mengangguk lemah dan meninggalkan dapur. Tetapi bahkan setelah pintunya tertutup, aku masih bisa merasakan tatapan Bu Ratna seolah menembus punggungku. Hari berjalan lambat, tetapi ketidaknyamanan terus mengikuti seperti bayangan. Pak Rudi, yang biasanya ramah, pagi itu justru terus mengawasiku bahkan dari sudut-sudut ruangan. Saat aku duduk di teras, aku bisa merasakan matanya memperhatikan gerak-gerikku dari balik jendela. Ketika aku mencoba keluar gerbang untuk membeli sesuatu di warung depan, dia langsung muncul dan berkata, "Aisyah, jangan keluar sendirian dulu. Kita sedang memperbaiki pagar belakang. Ada kabel-kabel yang berbahaya." Padahal pagar belakang tidak pernah disentuh siapapun sejak aku datang. Ini bukan tentang pagar. Ini bukan tentang kabel. Ini tentang mengurungku. Dan aku tahu itu. Sore hari, ketika aku merapikan kamar, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kecil berlari di teras. Ku tengok keluar. Itu Hana, anak Pak Rudi dan Bu Ratna. Umurnya sekitar 7 tahun. Selalu pendiam. Selalu menunduk. Selalu terlihat seperti anak yang dibesarkan dalam ketakutan. Ia berdiri di depan pintu kamarku sambil menggenggam boneka kain yang sudah lusuh.
Tanpa bicara, ia mengangkat boneka itu ke arahku. Bukan menawarkannya, tapi menunjukkannya. Di dada boneka itu, ada sobekan seperti bekas cakaran, 3 garis panjang yang tidak wajar. Kak Aisyah, suaranya lirih, hampir berbisik. Malam nanti jangan tidur. Tubuhku langsung membeku. Kenapa? Hana menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Karena kalau tidur, mereka bisa masuk. Hatiku berdegup keras. Siapa? Namun sebelum ia menjawab, suara Bu Ratna terdengar dari bawah. Hana, kamu di mana? Anak kecil itu pucat, lalu buru-buru berlari menjauh, meninggalkan boneka lusuh itu di lantai kamar. Aku memungutnya dengan tangan bergetar. Bekas cakaran itu terasa aneh, seperti bekas kuku manusia, bukan sobekan kain biasa. Apapun yang terjadi di rumah ini, Hana tahu lebih banyak dariku. Mungkin bahkan lebih banyak dari kedua orang tuanya sendiri. Malamnya, aku memutuskan tidak tidur sama sekali, setidaknya mengikuti peringatan Hana. Namun tubuhku lelah. Mata pedih. Setiap menit berganti jam, kelopak mataku semakin berat. Hingga tepat pukul 1.13, suara itu datang. Tok, hanya sekali. Ringan. Di pintu. Aku langsung duduk tegak. Kemudian suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Tidak keras. Tidak mendesak. Justru sangat pelan, seakan yang mengetuk tidak ingin rumah ini tahu, kecuali aku. Aisyah. Aku membeku. Itu suara nenek Saminah. Tapi, suaranya tidak berasal dari depan pintu. Suara itu berasal dari bawah, dari celah sempit di dekat lantai, seolah beliau sedang berbaring sambil menempelkan mulutnya ke dasar pintu kamarku. Aku harus cerita sesuatu, sebelum mereka datang. Tenggorokanku tercekat. Tanganku perlahan meraih gagang pintu. Ada rasa takut, namun juga dorongan kuat untuk membuka dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sebelum sempat memutar gagang itu, tiba-tiba sebuah suara lain terdengar dari ujung lorong. Aisyah, jangan buka. Kali ini bukan suara nenek Saminah. Bukan pula suara Bu Ratna atau Pak Rudi. Suaranya serak, parau, dan jauh lebih tua. Aku membeku di tempat. Tangan terhenti di gagang pintu. Jantungku terasa seperti mau pecah. Lalu lampu koridor berkedip dan padam. Dalam kegelapan itu, aku mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lumpuh ketakutan. Suara napas di balik celah pintu, tapi napasnya bukan napas manusia. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan napas itu. Bukan napas manusia, itu aku yakin. Terlalu berat, terlalu dalam, terlalu basah, seperti ada lendir yang ikut bergetar setiap kali udara keluar masuk. Aku mundur perlahan, meninggalkan pintu kamar yang kini bergetar halus seolah sesuatu sedang menyandarkan dahinya di sana. Jangan buka. Suara parau yang tadi memperingatkanku terdengar lagi, kali ini dari arah lorong. Tapi aku tidak melihat siapapun. Lorong gelap, hanya diterangi remang cahaya bulan yang masuk melalui ventilasi kecil di ujung. Napas itu makin jelas, makin dekat, makin lapar. Aku menangkup mulut sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Dalam hati aku berdoa agar apapun di balik pintu itu tidak mendengar jantungku yang berdetak sekeras genderang perang. Lalu, tok, sebuah ketukan kecil. Seolah sesuatu di luar menarik ujung kukunya ke kayu pintu. Aku memejamkan mata. Tok, tok, tok. Semakin cepat, semakin resah. Seperti makhluk itu kehilangan kesabaran menunggu aku membuka pintu. Dan saat aku berpikir keadaan tidak bisa lebih buruk, tiba-tiba sesuatu menghentak pintu dengan keras. Brak! Aku tersentak jatuh ke lantai, menahan teriakan. Pintu tidak terbuka, tapi kayunya retak sedikit. Apapun yang berada di baliknya jelas memiliki kekuatan di luar nalar. Namun sesuatu yang aneh terjadi setelah itu. Napas berat itu berhenti. Bukan menjauh. Bukan menghilang. Hanya berhenti, secara total. Seolah makhluk itu tiba-tiba ditarik atau dibungkam oleh sesuatu yang lebih menyeramkan. Lorong kembali sunyi. Aku perlahan mengendap ke arah pintu, menempelkan telinga, meski seluruh tubuhku menolak. Tidak ada apapun di sana. Tidak ada suara. Tidak ada getaran.
seolah makhluk itu menghilang begitu saja. Tapi saat aku bersandar untuk memastikan, dari celah kecil di bawah pintu, sesuatu menggeser kainku. Bukan menarik, hanya menyentuh, seperti jari-jari panjang yang dingin ingin merasakan apakah aku masih di sana. Aku langsung terpental mundur. Tidak bisa begini. Kalau aku tetap di kamar, aku bisa mati ketakutan. Aku harus keluar. Aku meraih boneka lusuh pemberian Hana yang tergeletak di meja. Entah kenapa, naluri menyuruhku membawanya. Mungkin hanya sebagai penenang, mungkin sebagai penanda kalau aku tidak sepenuhnya sendirian. Kuraih pegangan pintu kamar dengan tangan gemetar. Menghitung napas. 1, 2, 3. Aku buka pintu perlahan. Sangat perlahan. Lorong gelap. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Hanya udara dingin yang menusuk kulit, seperti berada di ruangan yang tidak pernah tersentuh manusia. Aku melangkah keluar. Lantai terasa lebih dingin dari sebelumnya, hampir seperti es. Jangan buka. Suara peringatan itu kembali terdengar, tapi kini bukan dari lorong. Aku menelan ludah. Suara itu berasal dari tangga. Tangga menuju lantai bawah, tepat di depan kamar Bu Ratna dan Pak Rudi. Siapa? Bisikku sambil memegang pagar tangga. Tidak ada jawaban, tapi langkah kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan logika. Entah dorongan untuk bertahan hidup atau rasa penasaran yang selama ini memerangkapku. 1 anak tangga. 2, 3. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam kerahang sesuatu yang siap menelanku kapan saja. Saat aku sampai di tengah tangga, tiba-tiba lampu ruang tengah menyala sendiri, redup dan berwarna kekuningan seperti lampu yang hampir mati. Dan di sana, di ruang tengah, ada seseorang sedang berdiri membelakangiku. Tubuhku langsung membeku. Itu Bu Ratna. Dia tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri, menatap ke arah jendela seperti patung. "Bebu," panggilku lirih. Dia tidak menjawab. Aku mendekat sedikit dari tangga, tapi tetap menjaga jarak. "Bu Ratna, tadi ada sesuatu di depan kamar saya. Apa Ibu dengar?" Masih tidak ada reaksi. Tapi saat aku melangkah 1 langkah lagi, tubuh Bu Ratna bergerak, pelan, sangat pelan, menoleh ke arahku. Dan seketika aku menyesal memanggilnya. Wajahnya, mata ibu mertuaku, putih seluruhnya. Tanpa bola mata, tanpa pupil. Putih seperti kelereng susu. Tubuhku langsung kaku ketakutan. Tapi bukan itu yang membuatku hampir pingsan. Melainkan senyumannya. Senyuman lebar yang tidak alami, seperti mulutnya ditarik oleh tangan tak terlihat. "Sudah kubilang," katanya dengan suara yang berbeda dari biasanya, lebih berat, lebih dalam, seperti ada 2 suara keluar bersamaan. "Jangan buka pintu." Aku gemetar. "Bu?" Dia mengangkat 1 jari, menaruhnya di bibirnya yang tersenyum aneh. "SH." Lalu tiba-tiba lampu padam. Benar-benar gelap. Dan dalam gelap pekat itu, aku mendengar suara langkah kaki lain. Bukan dari Bu Ratna, bukan dari tangga, tapi dari atap. Sesuatu bergerak cepat di sana, merayap, memutar, dan berhenti tepat di atas kepalaku. Aku mendongak, meski gelap, meski tidak terlihat apapun. Dari atas plafon, terdengar suara kecil, pelan namun jelas. "Kau seharusnya tidak turun, Aisyah." Aku tidak bisa bernapas. Suara itu, suara dari plafon, mengucapkan namaku dengan begitu jelas, begitu dekat, seolah mulutnya menempel langsung di kulit kepalaku. "Kau seharusnya tidak turun, Aisyah." Untuk sesaat aku membeku. Tubuhku seakan kehilangan kemampuan untuk memutuskan apakah harus berlari atau tetap diam. Aku tidak merasakan apapun kecuali dingin yang mengalir dari puncak kepala sampai ke telapak kaki. Plafon di atas kepalaku berderit pelan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang hidup, bergerak seperti binatang besar yang sedang mencari posisi untuk melompat. Aku mundur tanpa sadar. 1 langkah, 2 langkah, hingga punggungku menempel pada pagar tangga. "Bu Ratna," panggilku tanpa sadar. Tapi saat aku menoleh, Bu Ratna sudah tidak ada. Hilang. Begitu saja. Seolah ia tidak pernah berdiri di depanku. Ruang tengah gelap,
Hanya ada cahaya samar dari bulan yang masuk lewat jendela, dan bayang-bayang benda di ruangan terlihat memanjang seperti tangan-tangan hitam yang siap menarikku masuk. Aku memejamkan mata dan menahan air mata. Aisyah. Suara itu lagi, tapi kini terdengar lebih dekat. Seperti merayap mengikuti arah nafasku. Aku tidak sanggup. Aku harus lari. Dengan sisa kekuatan, aku berbalik menaiki tangga dengan cepat, hampir merangkak karena kakiku gemetar begitu hebat. Nafasku tersengal-sengal, dan setiap langkah seperti melawan gravitasi. Dum! Sesuatu menghentak plafon tepat di atas kepalaku. Hentakan keras, seperti tubuh berat dilemparkan dari sisi lain. Aku memekik dan mempercepat langkah. Saat aku mencapai lantai atas, lorong tampak jauh lebih gelap dari sebelumnya. Lampu kecil yang biasanya menyala tiba-tiba padam, menyisakan hanya kilatan cahaya langit malam yang redup. Kamar yang sebelumnya mengeluarkan napas aneh kini justru tampak sangat tenang. Seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun aku tahu, ketika sesuatu di malam hari tiba-tiba tenang, itu bukan pertanda baik. Itu pertanda mereka menunggu. Aku merapatkan tubuh ke dinding, mencoba menahan isak. Tolong, siapapun, tolong. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara gesekan kecil di belakangku, kali ini bukan dari plafon. Dari lantai, di ujung lorong. Aku memaksa diri melihat. Dan aku menyesal. Di ujung lorong, bayangan hitam merayap seperti asap, membentuk sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Perlahan, sangat perlahan, bayangan itu bangkit berdiri. Tidak punya wajah. Tidak punya bentuk yang jelas. Hanya siluet gelap yang bergetar seperti api hitam. Tubuhku lumpuh. Makhluk itu mengangkat kepalanya yang samar, dan aku mendengar suara itu lagi. Suara berat, basah, dan menggeram. Kenapa? Kau keluar dari kamar. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa bernapas. Dalam kepanikan itu, satu-satunya hal yang terpikir adalah kembali ke kamar. Tempat yang tadi ingin kutinggalkan. Aku berbalik secepatnya, melemparkan tubuh ke pintu kamar, menarik gagangnya, dan brak, pintu terbanting kembali bahkan sebelum aku mendorongnya. Aku masuk, menutup pintu, mengunci, menekan tubuhku pada kayu pintunya, dan bersandar sambil terisak. Lorong sunyi. Tidak ada langkah. Tidak ada suara. Hanya detak jantungku yang memenuhi ruangan. Lalu, perlahan, sesuatu menggores pintu dari luar. Satu garis. Satu gesekan. Pelan tapi pasti, turun dari bagian atas pintu sampai ke bawah. Aku menggigil hebat. Tapi kemudian goresan itu berhenti. Digantikan suara napas berat yang melekat di permukaan pintu, seolah wajah makhluk itu menempel di sisi lain kayu. Kalau kau keluar lagi, aku masuk. Aku menjerit dan menutup telinga. Makhluk itu tertawa. Tawa kecil, pendek, seperti napas terputus, lalu menghilang. Tidak ada suara. Tidak ada napas. Tidak ada apapun. Hening. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, menangis sambil menahan tubuhku pada pintu. Mungkin beberapa menit. Mungkin 1 jam. Waktu kehilangan bentuknya. Ketika akhirnya aku mengangkat kepala dan mendapati kamar kembali sunyi, aku berjalan perlahan ke tempat tidur, memeluk boneka kecil Hana dan menyembunyikan wajah di baliknya. Saat aku hampir memejamkan mata, aku merasakan sesuatu. Ada benda kecil di bawah bantal. Tidak ada sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku merogoh perlahan. Dan aku menarik sebuah kertas. Kertas lusuh, kuning, dengan tulisan tangan terburu-buru. Besok, jangan tinggal di rumah ini saat matahari turun. Atau semuanya akan berakhir. Aku menggigit bibir sampai darah terasa di lidah. Kertas itu tidak mungkin tiba-tiba muncul tanpa suara. Tidak mungkin ada di bawah bantalku, kecuali seseorang, atau sesuatu, meletakkannya ketika aku lengah. Aku terisak. Apapun yang menghuni rumah ini, apapun yang berkeliaran di malam hari, mereka belum selesai denganku. Mereka baru saja memulai. Aku tidak tidur semalaman. Setiap kali aku memejamkan mata, suara itu, suara dari lorong, dari plafon, dari pintu, berputar seperti gema yang sengaja diputar ulang di kepalaku. Hanya ada 2 pilihan.
Memaksa diriku tetap terjaga, atau tersesat dalam mimpi buruk yang lebih gelap dari kenyataan. Langit mulai berubah warna ketika ayam pertama berkokok di kejauhan. Mungkin itulah tanda bahwa malam akhirnya pergi. Tapi ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Rumah terasa lebih dingin. Bukan dingin fisik, lebih seperti dingin dari ketenangan palsu yang menutupi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil menggenggam kertas misterius dari bawah bantalku. Kata-katanya seperti memaku dadaku. Jangan tinggal di rumah ini saat matahari turun. Siapa yang menulisnya? Apa hubungannya dengan semua teror tadi malam? Dan terpenting, mengapa hanya aku yang diganggu? Lalu wajah Bu Ratna terlintas. Wajahnya yang berubah, matanya yang putih seluruhnya, suaranya yang bukan suara manusia. Apa itu benar-benar dirinya? Atau sesuatu yang menggunakan tubuhnya? Aku mengusap wajahku. Aku harus keluar dari kamar. Harus bicara dengan seseorang. Harus mencari jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Lorong tampak terang, bersih, normal, terlalu normal. Seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk panjang. Namun saat aku menuruni tangga, aroma aneh menyeruak. Aroma besi, seperti darah yang mengering. Darah? Aku menelan ludah, menuruni tangga perlahan hingga akhirnya melihat sumbernya. Di lantai ruang tengah, ada goresan panjang. Garis hitam, seperti bekas cakaran. Dan di ujungnya, ada bercak merah kecoklatan. Tubuhku merinding. Benar yang kupikirkan, bukan mimpi. Aku memaksakan diri melangkah mendekat. Baru beberapa langkah, seseorang muncul dari dapur. Pak Rudi. Ia menatapku lama, terlalu lama, seolah sedang menilai luka apa saja yang muncul di wajahku. Kamu tidak tidur, ya? Suaranya sangat datar. Aku mengangguk pelan. Semalam, ada suara. Ada sesuatu di luar kamar saya. Lalu, aku ragu melanjutkan. Maukah dia percaya? Lalu Bu Ratna. Aku menahan napas. Ibu berubah. Matanya putih. Dan seseorang meletakkan ini di kamar saya. Aku menunjukkan kertas lusuh itu. Pak Rudi menatap kertas itu lama. Sangat lama. Jari-jari tuanya bergetar sedikit ketika menyentuhnya. Jadi, mereka mulai memperlihatkan diri. Bisikannya hampir tak terdengar. Dadaku menegang. Pak, apa maksudnya? Mereka? Alih-alih menjawab, ia hanya berkata pelan, Aisyah, kamu harus pergi dari rumah ini sebelum malam. Apapun yang terjadi, apapun alasannya. Pak, tolong jelaskan, ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Belum sempat ia membuka mulut, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Bu Ratna muncul. Tubuhku langsung kaku. Namun kali ini, dia tampak normal. Terlalu normal. Senyumnya lembut, matanya lembut, seolah malam tadi hanya bayanganku. Pagi, yah, katanya. Aku menelan ludah. Bu, semalam, apa Ibu Meng? Apa? Senyumnya melebar sedikit. Tadi malam Ibu tidur. Kenapa? Jantungku berdetak semakin cepat. Entah kenapa aku tahu dia berbohong. Pak Rudi memalingkan wajah, menyembunyikan kegelisahan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Bu Ratna sudah mendekat, meraih tanganku dan menggenggamnya terlalu erat. Kalau tadi malam kamu mimpi buruk, tidak apa. Ia mengelus punggung tanganku sambil tersenyum. Tapi jangan keluar kamar malam-malam lagi, ya? Nada suaranya berubah di akhir kalimat. Lebih pelan, lebih terkontrol, lebih seperti ancaman. Aku menarik tanganku cepat. Bu Ratna hanya tersenyum. Tapi matanya, meski terlihat normal, samar-samar memantulkan sesuatu yang gelap. Kalau begitu, katanya sambil melangkah ke dapur, kita sarapan dulu. Setelah itu kamu boleh beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa? Setelah semua yang terjadi, saat Bu Ratna menghilang di balik pintu dapur, aku langsung berbisik pada Pak Rudi. Pak, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Suaraku gemetar. Bu Ratna, apakah itu benar-benar dia? Wajah Pak Rudi berubah pucat. Ia meraih bahuku sambil berbisik. Aisyah, sudah waktunya kamu tahu sesuatu.
Tapi aku tidak bisa bicara di sini. Nanti, saat Bu Ratna pergi ke pasar. Aku mengangguk cepat, tak sabar menunggu penjelasan. Namun sebelum Pak Rudi sempat menjauh, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh dan pecah. Dan suara Bu Ratna, melengking, marah. "Rudi, kamu bilang apa pada dia?" Aku membeku. Pak Rudi pucat. "Terlambat. Bu Ratna sudah mendengar kami." Aku menatap Pak Rudi dengan putus asa. "Pak, saya harus pergi sekarang. Sebelum matahari turun. Tapi saya tidak tahu rahasia apa yang ada di rumah ini. Tolong." Pak Rudi menggenggam tanganku cepat, mempertegas suara. "Ada alasan kenapa rumah ini tidak boleh kosong di malam hari." Napasnya bergetar. "Dan alasan itu masih hidup." Aku ingin bertanya, apa yang masih hidup? Tapi Bu Ratna muncul dari pintu dapur sambil membawa pecahan piring. Tatapannya dingin menusuk tulang. "Aisyah," ia menatapku dengan senyum palsu itu. "Boleh ibu bicara sebentar? Di kamar?" "Tidak, tidak, tidak." Seluruh tubuhku menolak. Tapi bibirku hanya mampu mengucap, "Sebentar ya, Bu." Bu Ratna berbalik, berjalan ke lorong tanpa menoleh. Saat itulah Pak Rudi berbisik cepat sekali. "Jangan tinggal di kamar berdua dengannya. Apapun yang terjadi, cari alasan. Kabur. Ingat itu." Aku hampir menangis. Karena aku tahu, malam ini mungkin bukan rumahnya yang mulai memperlihatkan rahasianya. Malam ini, yang mulai menunjukkan jati diri sebenarnya adalah keluarga ini. Aku menatap lorong tempat Bu Ratna menghilang. Tubuhku menolak melangkah, tapi suaranya, kalem, lembut, terlalu lembut, terngiang di telinga. "Aisyah, ibu tunggu." Kata-kata itu tidak terdengar seperti permintaan. Lebih seperti perintah. Perintah dari sesuatu yang memakai suara manusia. Pak Rudi menatapku tegang. "Bilang saja kamu mau ambil barang dulu," bisiknya cepat. "Lalu keluar dari pintu belakang. Larilah sejauh yang kamu bisa." Aku mengangguk cepat, meski kakiku gemetar hebat. Namun sebelum aku sempat mengambil langkah menuju dapur, suara Bu Ratna kembali terdengar dari lorong. Lebih dekat, lebih tegas. "Aisyah, sekarang." Nadanya membuat tengkukku merinding. Aku tidak punya pilihan selain menghampirinya. Aku melangkah perlahan ke arah kamar tamu, tempat ia menunggu. Tanganku basah oleh keringat. Nafasku tidak teratur. Setiap langkah seperti menghitung sisa hidupku. Ketika aku mencapai ambang pintu, kulihat Bu Ratna duduk di sisi ranjang, memegang pecahan piring yang tadi jatuh. Matanya menatapku tanpa berkedip. "Aisyah." Ia tersenyum kecil. "Tadi kamu bicara apa dengan Rudi?" Aku menelan ludah. Tidak banyak, Bu. Hanya nanya soal sarapan." Senyumnya melebar. "Kamu bohong." Tidak ada nada marah. Tidak ada bentakan. Justru, cara ia mengatakannya jauh lebih menakutkan. Ia bangkit pelan. Langkahnya teratur, terukur, seperti mengikuti ritme yang bukan ritme manusia. "Aisyah, dari dulu kamu memang tidak tahu cara jujur pada orang tua ya?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, Bu, saya..." "Diam." Satu kata itu cukup membuat mulutku terkunci seketika. Bu Ratna mendekat. Wajahnya sangat dekat dengan wajahku, hingga aku bisa merasakan dingin napasnya di kulit pipiku. "Nanti sore," bisiknya, "ketika matahari tenggelam, kamu jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi." Aku merinding. "Kenapa?" Suaraku hampir tidak terdengar. Ia menyentuh daguku dengan ujung jarinya. Sentuhan dingin. Tidak wajar. Ada getaran aneh di ujung sentuhannya, seperti denyut yang bukan denyut manusia. Karena kalau kamu melihatnya, kamu akan mati ketakutan sebelum sempat menutup mata. Aku menahan napas. Tubuhku mematung. Bu Ratna tersenyum. Senyuman itu tidak manusia. Mulutnya terseret naik sampai mendekati pipi, terlalu lebar untuk wajah manusia. Lalu ia berbisik. "Sejak kamu datang, dia jadi gelisah." Si dia yang ia maksud jelas bukan manusia. Dan aku tidak ingin tahu siapa atau apa. Aku mundur pelan. "Bu,
Saya mau ke kamar mandi. Tidak perlu. Ia memotong cepat. Tetap di sini. Aku terjebak. Bu Ratna mendekat lagi dan menatap mataku sangat dalam, seolah mencoba mencari sesuatu di balik tatapanku. Tatapannya membuat lututku lemas. Semalam kamu membuka pintu kamar. Itu bukan pertanyaan. Itu tuduhan. Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Dia benar. Aisyah. Bu Ratna menurunkan suaranya. Seseorang sudah memperingatimu. Tapi kamu tetap keluar. Aku menahan napas. Kertas di bawah bantal. Peringatan dari seseorang yang tidak pernah terlihat. Jadi, Bu Ratna tahu? Atau sesuatu lain di dalam dirinya yang tahu? Ia mendekatkan wajah ke telingaku. Bisikannya begitu dingin, sampai tulang rusukku terasa menusuk dari dalam. Kamu sudah menarik perhatiannya. Aku menggigil. Siapa, Bu? Ia mengelus pundakku. Namun sentuhannya tidak terasa seperti tangan manusia. Terlalu licin. Terlalu dingin. Terlalu tidak hidup. Bu Ratna tersenyum dan menjawab. Yang tinggal di loteng. Aku hampir pingsan. Di loteng? Dia sudah lama di sini. Ia melangkah mundur perlahan. Lebih lama dari aku, lebih lama dari Rudi, lebih lama dari anak-anak. Bu, saya mau pulang. Aku tahu itu kalimat bodoh. Terlalu jujur. Terlalu terang. Tapi aku harus mengatakan sesuatu. Sesuatu untuk menyelamatkan diriku. Bu Ratna memiringkan kepala, senyumnya menghilang perlahan. Tidak bisa, jawabnya datar. Meninggalkan rumah sebelum matahari tenggelam itu bahaya. Kenapa? Ia memandangku dalam-dalam. Karena dia akan mengikutimu. Aku gemetar hebat. Kalau begitu, saya tetap di rumah. Tapi saya akan tetap dia kejar. Potongnya lagi, kalau kamu pergi tanpa izin. Aku terpaku. Izin? Izin dari siapa? Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama. Lalu perlahan tersenyum. Senyum yang membuatku ingin muntah. Tentu saja izin dari yang tinggal di loteng. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku harus pergi. Sekarang juga. Aku bersama hal-hal yang bukan manusia. Dan mereka lihat semua yang kulakukan. Aku menelan ludah. Bu, saya mau ambil minum dulu ya. Bu Ratna mengangguk lembut. Silakan, sayang. Tapi jangan lama-lama. Dia tidak suka menunggu. Aku berjalan mundur. Langkahku terasa berat, seperti ditahan oleh udara sendiri. Begitu aku keluar dari kamar, aku langsung berlari menuju dapur, menahan Ishak. Pak Rudi sedang berdiri di sudut, menatapku dengan mata yang hampir pecah oleh ketegangan. Pak, saya mau pergi sekarang. Sekarang juga. Suaraku pecah. Pak Rudi menggeleng cepat. Aisyah, tidak bisa. Kalau kamu pergi di jam ini, dia... Pak, saya tidak peduli. Aku hampir teriak. Ada sesuatu yang tinggal di loteng. Bu Ratna bilang kalau saya pergi, dia akan mengikuti saya. Pak Rudi mencengkeram bahuku erat. Suaranya bergetar hebat. Itu benar. Air mataku jatuh. Pak, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya tinggal di rumah ini. Pak Rudi memejamkan mata, menarik napas panjang seperti menelan ribuan ketakutan. Lalu ia berkata pelan. Ada sesuatu yang tinggal di rumah ini sejak generasi pertama keluarga ini. Sesuatu yang diberi makan, setiap malam tertentu. Aku membeku. Diberi makan? Apa, Pak? Wajahnya memucat. Diberi makan? Manusia. Bola mataku melebar. Hilang napas. Hilang suara. Aisyah. Pak Rudi menatapku dengan tatapan paling jujur yang pernah kulihat. Kamulah yang ia pilih kali ini. Dunia runtuh. Sepanjang malam aku diteror. Sepanjang pagi aku dicurigai. Dan sepanjang hidup, aku tidak pernah menyangka bahwa suamiku menikahkanku ke keluarga yang menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Aku tidak bisa menunggu matahari tenggelam. Tidak bisa. Aku harus pergi. Apapun konsekuensinya. Aku memegang tangan Pak Rudi erat-erat. Pak,
Tolong bantu saya kabur." Pak Rudi menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah siap menolongmu dari jauh hari." Ia menghela napas. "Tapi kita hanya punya satu kesempatan." Aku mengangguk cepat. "Kesempatan apa, Pak?" Ia menatap lorong tempat Bu Ratna menghilang. Lalu suara Pak Rudi berubah lirih dan gemetar. "Kita harus kabur sebelum yang di loteng bangun." Aku duduk di dalam mobil sambil memandangi hujan tipis yang jatuh seperti benang-benang kaca di jendela. Udara sore itu dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang membeku di dalam dadaku, antara takut, lega, dan masih sedikit marah. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam, hanya dihiasi suara wiper yang menyapu air hujan. Rangga duduk di sampingku, menyetir tanpa banyak bicara. Bahkan napasnya terdengar pelan, seperti ia sedang menahan sesuatu yang selama ini tak pernah ia tunjukkan. Aku bersandar di kursi, mencoba mengatur napas. Bayangan wajah Mama terus muncul di kepalaku. Entah kenapa, setelah semua perdebatan dan kekacauan tadi, justru rindu terhadap Mama menusukku paling keras. Mungkin karena aku akhirnya berani melakukan sesuatu yang Mama selalu inginkan, memilih diriku sendiri. Mobil berhenti tepat di depan rumah. Pagar berdecit saat Rangga membukanya. Rumah itu tampak sama seperti pagi tadi, tetapi perasaanku tidak lagi sama. Ada jarak yang tidak terlihat antara aku dan suamiku. Jarak yang selama ini ada, namun baru sekarang bisa kuakui. Aku turun dari mobil perlahan, melangkah menuju teras yang masih basah oleh hujan. Aroma tanah basah memenuhi hidungku. Biasanya aroma itu menenangkan, tapi malam itu justru memberi perasaan sepi yang menyesakan. Rangga memecah keheningan. "Ais, tunggu sebentar." Aku berhenti. Tidak menoleh. Hanya berdiri memeluk diriku sendiri. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat. Aku salah. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku tetap diam. Bukan karena tidak mau mendengar, tapi karena aku takut kalau aku bicara, semua yang selama ini kupendam akan meledak. Aku terlalu keras, terlalu egois. Ia menghela napas panjang, yang seakan keluar dari dadanya yang sesak. Aku baru sadar, betapa menyakitkannya semua yang kulakukan padamu. Aku menutup mata. Kata-kata itu seperti ketukan pelan di pintu hati yang sudah hampir tertutup. "Aisyah." Ia melanjutkan, suaranya lebih serak. "Tamu tadi, dia bilang, ibumu itu orang penting. Orang yang disegani, orang yang dihormati. Tapi aku, bahkan di hari Mama pergi, aku malah memaksamu bekerja. Memaksamu tersenyum saat hatimu hancur. Aku, benar-benar, pria paling bodoh." Butuh beberapa detik sebelum aku bisa mengendalikan gemetar di dadaku. "Kenapa baru sekarang kamu sadar?" tanyaku lirih. Ia terdiam lama. Mungkin menimbang jawabannya. Mungkin sedang menahan rasa malu. Atau mungkin baru sekarang memahami betapa besar kerusakan yang sudah terjadi. Karena aku terlalu sibuk membuktikan diri, sampai aku lupa menghargai orang yang ada di sampingku. Ia menunduk. Aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup. Tapi, aku ingin berubah. Aku ingin jadi suami yang lebih baik. Kalau kamu mau, beri aku kesempatan. Aku menatapnya. Wajahnya benar-benar berubah. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi keras. Mata itu, mata yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terlihat rapuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat Rangga sebagai manusia yang juga bisa takut kehilangan. Namun aku belum bisa memberikan jawaban. Aku melangkah masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun. Bukan untuk mengabaikannya, tapi karena aku butuh waktu. Butuh ruang untuk bernapas. Butuh kesempatan untuk memahami apa yang benar-benar aku rasakan. Rangga tidak mengejarku. Ia hanya berdiri di teras, membiarkanku pergi. Di dalam rumah, suasananya gelap dan kosong. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Aku berjalan menuju kamar, meletakkan tas, lalu menatap cermin. Wajahku tampak letih. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, mataku lebih tegas. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk bantal. Sekuat apapun aku ingin bersikap tegar, pada akhirnya aku tetap manusia. Air mata kembali jatuh tanpa aku bisa menghentikannya.
Bukan hanya karena Rangga, tapi karena Mama tidak ada di sini. Mama, bisikku pelan. Aku sudah berusaha, aku sedang mencoba. Tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan. Dari tamu wanita di pesta, nama tidak dikenal. Aisyah, kalau kamu butuh bicara soal ibumu, aku siap membantu kapan saja. Ada hal penting yang harus kau tahu. Bukan hanya tentang reputasi ibumu, tapi tentang sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Jantungku berdegup cepat. Kubaca ulang pesan itu sampai 3 kali. Ada hal penting yang bisa mengubah hidupmu? Apa maksudnya? Apalagi yang belum aku tahu tentang Mama? Tentang masa lalunya? Tentang warisan yang semua orang bicarakan? Aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Pesan itu belum selesai. Jangan bilang siapapun dulu, termasuk suamimu. Aku tidak yakin dia siap mendengar semuanya. Dadaku terasa sesak. Mataku melebar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang Mama sembunyikan selama ini? Dan mengapa seseorang yang bahkan bukan keluarga datang kepadaku untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu? Aku menggenggam ponsel lebih erat. Hujan di luar semakin deras. Dan di saat itulah, aku sadar, semua ini belum selesai. Konflik hari ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Di balik sana, Rangga masih duduk di teras, menatap hujan yang jatuh dengan wajah penuh penyesalan. Aku menutup mata. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil nanti akan menentukan masa depan rumah tangga ini. Dan juga masa depan yang Mama tinggalkan untukku. Bab ini harus berakhir dengan tenang. Karena badai yang sebenarnya baru akan dimulai.